Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tidak ada yang ingin dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita meminta kepada Allah surganya dan berlindung kepada Allah dari api nerakanya. Kita pun sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita meminta kebaikan di dunia dan akhirat. Begitu juga kita minta kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi doa saja tidak cukup. Kita juga harus tahu seperti apa jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Hujibatil jannah bil makarih." Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu dibentengi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa kita. Adapun jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, wa hujibatin nar bisyahwat. Adapun jalan menuju ke neraka Allah itu dibentengi dengan hal-hal yang dicintai oleh jiwa kita. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghancurkan benteng-benteng tersebut. Karena di dalam benteng itu ada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa contohnya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibenci oleh jiwa manusia? Seperti contohnya sholat berjamaah di masjid. Sholat ini sangat berat, ayyuhal muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sangat berat dikerjakan kecuali untuk mereka orang-orang yang khusyuk, yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang salat dalam keadaan terpaksa. Berat ke masjid, berat dia meninggalkan pekerjaannya untuk salat berjamaah di masjid. Berat dia tinggalkan kasurnya untuk bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi kalau untuk pergi ke tempat maksiat, ke tempat hiburan, tidak perlu dipaksa. Bahkan dia siap datang walaupun harus bayar. Padahal itu adalah jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan sedekah. Pagi, siang, malam kita mencari harta tersebut. Kemudian ketika kita ke masjid, berapa sedekah yang kita keluarkan? Tapi untuk membeli HP, berapa harga yang kita keluarkan? Padahal harta yang kita keluarkan untuk sedekah di jalan Allah, itulah yang akan kita bawa mati. Adapun HP yang mahal kita beli,
itu akan diberikan kepada ahli waris ketika kita mati. Tapi berat kita mengeluarkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seperti puasa. Puasa tidak makan dan tidak minum karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berat dikerjakan oleh jiwa ini. Tetapi ketika dia diet, tidak makan dan tidak minum untuk kesehatannya, karena disuruh dokter tidak boleh makan ini, tidak boleh minum itu, gampang dia kerjakan semua itu. Tetapi tidak makan dan tidak minum hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berat dia mengerjakannya, padahal itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan hadir di majelis ilmu. Kita tahu orang-orang datang berbondong-bondong untuk menonton pertandingan sepak bola. Dia siap berpanas-panasan. Tapi ketika diumumkan di hari Ahad ada kajian ilmu ba'dal maghrib, diumumkan setiap hari Ahad ada majelis ilmu ba'da sholatis subuh, sepi jamaah. Kenapa? Karena berat duduk di masjid untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang ke rumah capek. Apa yang dia dapat dari majelis ilmu? Dia jadi tahu ini haram, ini haram. Dia jadi tahu ini halal, ini halal. Berat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah jalan menuju surga Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar untuk duduk di majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Ilmu apa ayuhal muslimun? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang surga, ilmu tentang neraka, ilmu agama Islam. Maka dengan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ilmu umum. Kita ini harus banyak belajar ilmu agama. Kita cuma belajar ilmu agama SD cuma 2 jam. SMP, SMA cuma 2 jam. Kuliah cuma 2 SKS, itu pun 1 semester. Lalu kapan kita lagi memperbanyak ilmu agama kita? Ilmu agama yang kita perlukan. Silahkan belajar ilmu-ilmu umum kalau kita membutuhkannya. Tapi ketahuilah bahwasannya yang paling kita butuhkan adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat ayuhal muslimun, bahwasannya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat berat dan mendaki. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berjuang untuk menghancurkan benteng-benteng syahwat tersebut. Adapun jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu kita bersusah payah, tidak perlu kita sekolah, karena hasrat jiwa kita sendiri yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innan nafsala ammaratun bisu'." Sesungguhnya jiwa ini apabila diikuti, apabila dibiarkan, maka dia akan mengantarkan kepada keburukan, kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Salat Jum'ah termasuk daripada salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagian kita masih ada yang berat melakukannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan firman-Nya 1443 tahun yang lalu, surat Al-Jum'ah. Tapi masih ada di antara kita yang tidak mengerti aturan menghadiri sholat Jumat. Bahkan usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun tidak membaca surat Al-Jum'ah. Sehingga dia tidak paham apa aturan menghadiri sholat Jumat. Tentang peraturan perusahaan tempat dia bekerja dia paham. Dia teken kontrak mengerti, hadir jam 7 pulang jam 3.
tapi aturan Allah yang diterapkan di sholat Jumat dia nggak ngerti, datang suka-suka, duduk paling belakang. Duduklah yang di depan, tempat yang mulia. Perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Ini khusus untuk mereka yang beriman. Yang tidak beriman silahkan tutup telinga. Yang tidak beriman silahkan kerjakan apa yang kau suka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, segera hadiri dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan urusan pekerjaanmu, hadir di masjid segera, dan isi soft-soft yang di depan, itulah yang paling mulia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik dari segala-galanya. Lebih baik daripada rumah yang kau punya, lebih baik daripada mobil yang kau miliki, lebih baik daripada perdaganganmu. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu biasakanlah kita untuk selalu taat kepada Allah. Untuk segera ketika mendengar panggilan hayya 'alas shalah, ini panggilan untuk kita, bukan untuk orang lain. Maka hadirlah selalu tepat waktu di hari Jumat, karena itu adalah salah satu daripada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallimu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin waqdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah ya akramal akramin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.